Allah itu pernah nyifati orang baik itu apa? Innal ladzina yarmunal musharatil ghafilat. Saya ulang lagi ya. Orang yang menuduh orang mukminah di antara sifatnya itu al-ghafilat, yang pelupa. Ghafilat maknanya pelupa. Nah, saya cocokkan tadi sama Gus Azam hanya beberapa orang yang. Nah ini kenapa saya menyebut beliau, karena saya kemarin di beliau hormat karena dulu muktamar yang 84 ya kan di siapa? Di As'ad di situ Bondo. Saya kemarin hormat hallnya beliau. Saya ditanya, ya saya juga tanya sering ya timbal balik. Sampai gue kan gak mungkin aku takut. Maksudnya timbal balik, caranya jadi wali kan. Aku gak jalur sing uraan, sing cepet. Ya, kena meleh jalur khusyuk ya monggo. Di antara caranya jadi wali itu sarannya terus al-ghafilat, pelupa. Itu kata Sayyiduddin bin Abdus Salam, manusia bisa jadi orang baik dimulai dari lupa dulu. Lupa dari sesuatu yang buruk. Misalnya lupa pornografi, lupa. Ini kan selama ini kan teman buruk ini. Wah, kowe urung lanang nak urung ngrasakno berbagai perempuan. Akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba, urung lanang nak urung nyicipi berbagai perempuan. Nanti di kuliner juga gitu, yang enggak sampai maksiat tapi kowe urung wong nak urung ngrasakno berbagai apa? Kuliner. Terus gitu. Bandingkan kalau kamu daftar wali. Wong iku urung iso ibadahin, nak urung wiridan wali apa wae kecuali eling Allah. Akhirnya kan jajal-jajal koyo apa dadi wali ngene wiridan. Lali TV, lali duit, termasuk lali tanggung jawab macam-macam. Jenenge latihan kan, jenenge latihan itu salah no. Tapi kan terus bergaya resi apa? Gaya resi. Senwangis, meskipun akhirnya bagi takoi ya mereka mikir utangnya, tapi seru, no? Seru. Nah, kita lebih senang kalau seseorang hamba menuju jalan ini. Sementing ada ghafilat, ada unsur apa? Lupa. Karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra. Jajal lah kan ke gua baru nang kamar ke gambar wong wayu montok wayu, narang ngenes. Ngenes siji kok aku ora di bojo ngono iku kan. Terus ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan. Tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu, kan nyaman hidup. Maka syarat kenyamanan adalah al-ghafilat, lupa hal-hal yang menyibukkan, lupa hal-hal yang menggiurkan. Makanya banyak wali, yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan. Masyhur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan. Kemudian sholat kebar dulu itu sholat meneh. Saya kira orang digo seni. Wah repot kena seniman kok apa itu dia apa? Seni. Pemenang Jokono es apa? Dracula es pocok ngono akhirnya barang-barang ngono sama. Jadi saya pastikan kalau sampean ingin jadi wali itu tak terima. Soal sahnya nanti dipertimbangkan. Tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojlokan ngono. Wah, kayak wong lanang opo mau ora rasane wong Indonesia, ora rasane wong Thailand, wong India. Itu provokasi terus. Di narkoba juga gitu, di uang gitu, di kuliner gitu. Meskipun kuliner tidak sedosa itu ya. Tapi kan akhirnya orang itu termotivasi untuk halal ke sana. Tapi nak kowe kumpul wali kan, kowe kurang mukmin tenan, nak orang ngeling Allah nganti lali segalanya. Bengi-bengi lewatian mau lampu dipuwate ini. Suwe eling pangeran. Astagfirullah. Wes anake ndelok TV dimbuar ana wong pianan dibaro telepon radio angkat. Panjenengan ngangkat. Iya menake utang angkat. Tapi itu awal kebaikan. Nah di sini itu pentingnya berteman orang soleh. Lho kula ngrasakno. Kula nganti ngalim ngeten ya baru kaya kanca. Misalnya saya kancanan putra-putrane Mbah Mun. Wong rong alim nak rong iso maca muin lanyah. Akhirnya kan kepengin iso maca muin. Nah, mungkin kalau sampean berteman keluarga Barwani gitu, wong rong korek tenan nak rong iso sapa. Lah saiki misale bandingno kancanan wong akal. Wah, urung lanang nak urung nyabu, urung lanang nak urung ngrasakno wedok akeh. Kan terus provokasinya kan. Makanya di sini di antara fatwa beliau apa? Hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk. Nah itu dimulai dari mana? Biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan. Nah mulane kalau suwun kudu seneng wong soleh. Mulane agama itu berkali-kali ngendikan. Pertama jadi orang soleh syaratnya apa? Mahabbatus sholihin, mencintai orang soleh. Ya tentu mimbainihim wa fi muqaddimihim wa fi imamihim mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat, terutama ketuanya lah imamnya. Tapi kalau Rasulullah itu kan keduren.
Kalau lah rapati setuju nak sampean langsung Rasulullah. Karena keduren. Iya jajal ke bayangno seneng Nabi, pokoknya seneng Nabi langsungan loh maksudnya. Kan butuh penjelasan. Lalu seneng di bab apa? Makanya tetap harus ada tahapannya ulama dulu. Maksudnya ya mesti seneng Nabi, ku mesti, tapi ada apa? Tahapannya. Karena kalau kamu muni langsung seneng Nabi, problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa? Dan kadang itu riwayat yang tidak benar. Makanya ulama termasuk ini yang diceritakan Gus Azaim ke saya, banyak wali yang mengartikan faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i sholihin, bahwa untuk mencintai itu urut, mencintai sholihin dulu, diwalik. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada', berarti mencintai sholihin dulu, baru mencintai syuhada, baru mencintai siddiqin, baru mencintai para nabi. Karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat. Engkau nang misalnya enak jadi nabi, misalnya, wah anak buah deh. Terus nyuruh saya garwane akeh kan terus repot ya. Khayalmu itu salah. Tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama, napa dibina ulama. Niati rabi nguatno Islam, niati ngumpuli bojo ben anak turune nglahirno wong soleh. Terus seneng nabi kan pas. Oh nak ngono mandekman nabi garwane akeh nyen ngrumat wong akeh. Nak ngono Nabi zuriyah ya kedo dadi habaib wong soleh-soleh mergo memperkuat wong sujud wong Islam. Kan terus pas antarane seneng mbek ilmu itu pas. Coba kalau orang misalnya seneng Guswa tapi gak pernah ngaji, jare ana enak mesti pikiran enak dadi Guswa. Umate wae. Dikon mati yo nurut, kon nyemplung sumur yo nurut. Wah terus kacau. Carane seneng yo kacau kan? Tapi kalau senengnya bil ilmi, paham nggih maksud saya seperti itu. Jadi tentu kita langsung seneng Nabi tentu. Tapi dengan cara sing diriwayatno ulama. Makanya masyhur itu ada pepatah laula murabbi lama arafna rabbi. Tanpa yang mendidik kita tidak tahu Tuhan. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada didikan ulama kita pun tidak kenal. Coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat. Nabi nak untuk wahyu iku dhewean ning guwa. Semua mau tahu-tahukan diri ning gua bareng gremeng-gremeng krungu apa terus dekne metu ngaku nabi. Coba kalau senengnya dipandu ulama. Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, ra bakal ana nabi neh. Dadi dekne wis menutup khayal kemungkinan dia jadi nabi. Makanya menurut saya ngaji ulama itu wajib berdoain karena itu cara kita untuk mencintai nabi secara benar. Nah, makanya saya tadi bilang, kau langsung mencintai Nabi kaifiyah maksudnya. Tentu kita semua mencintai Nabi, tapi kaifiyahnya nunggu yang ditentukan ulama. Kalau mencintai Nabi pasti semua orang Islam pasti mencintai Rasulullah. Tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah. Makanya masyhur itu kan perdebatannya Abi Sufyan sama Sayyid Abbas. Ketika Rasulullah Fatu Mekah, kowe ora ngarah krungu tarikh iki tak jamin. Kowe iki sing kitab gedhi ora. Menawa ya tau krungu tapi radong. Kita ngenyek sampean. Dosa aku ngenyek ambek ganjaran kumulang itu jangan ganjaran kumulang rasa mbok tiru. Ben ganjaran ku ra kakean rasa mbok tiru. Ben kowe yo di ganjaran maksudnya ganjaran ngaji mbek ganjaran dinyek. Karena kira itu sebenarnya untuk aku ning akhirat kan lumayan, dia hak tuntut. Tapi kan aku sekali balas terus ra imbang gitu. Aneh-aneh. Harus ini tersinggungan kok cawe itu biasa wae maksudnya. Kanjeng Nabi niku Fatu Mekah niku kan membawa pasukan besar. Pengikut besar. Saya ulang lagi, pasukan besar, pengikut besar. Abi Sufyan itu barusan masuk Islam atau mau mendekati masuk Islam. Dia presiden Mekah. Terus Nabi ku ya unik, maturnya tentang Sayyid Abbas. Sayyid Abbas sudah Islam terpelajar, Abai Abdul bin Abbas. Paman Abi Sufyan nanti ajak di tal ini, di gunung ini, supaya dia tahu pasukan saya. Jadi Nabi itu sofos. Nabi juga memperlihatkan kalau pasukannya kuat. Ada kafilah pertama dipimpin sahabat ini, kafilah itu terus ini kados peleton ini dipimpin ini, peleton ini dipimpin. Terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Ketika setiap lewat, Abi Sufyan komentarnya ini. Qad balagha mulka ibni akhika. Cek hebate kerajaane ponakanmu. Wah, saya Abbas tersinggung. Hadhihi an-nubuwah ngawur bocah ora pahaman. Iku nubuwah.
Jadi artinya gini, orang lain akan melihat Nabi kalau nggak diilmoni enak jadi Muhammad, wong anak buahnya akeh sih. Enak jadi anak buahnya akeh. Ya saat terus ya enak jadi ratus jagat anak buah. Saat terus ya. Itu bahaya, memahami seperti itu bagi kita itu bahaya. Paham ya? Tapi kalau kita memahami secara nubuah sing diwirasahno ulama, ya memahami nubuah sing diwirasahno ulama. Betapa baiknya Rasulullah. Orang dikembalikan mencintai Tuhan. Dari mereka menyembah batu, sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hakikat, yaitu Allah Subhanahu. Akhirnya kita mikir, huwa sayyidul anbiya, huwa sayyidul mursalin, huwa imamul muttaqin. Cek pinter ya jenenge wong jenenge Nabi Muhammad. Wong sangka ino nyembah watu, nyembah wong padha wong misalnya. Dadi nyembah ning Allah Subhanahu wa taala. Sangka seneng nyanyi-nyanyi sing ra jelas dadi saiki maca tasbih. Dadi akhirnya nifati Nabi imamul muttaqin. Paham ya? Imamu ahli thariqah, imamu ahli syariat. Coba kalau kamu tidak punya ilmu itu, ngelihat Nabi diikuti orang banyak, ini enaknya jadi Muhammad, pengaruhnya gede. Banyak enggak sekarang orang yang enggak suka kiai, terutama zaman PKI. Namanya kiai itu kan penghisap. PKI dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakno ketua preman. Tengok-tengok nang omah untuk setoran. Betul loh, komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu, enak jadi kiai. Santrinya kon kerja di ladang, dia tengok-tengok, nanti panennya disetor. Kan itu provokasinya seperti itu. Nak membenarkan logika itu ya rontok berarti, paham ya? Ya rontok terpapar atau di sisa-sisa. Ya artinya apa? Karena memahami kiai tidak difahami secara nubuwah. Tapi kan nak senang ulama dengan makna difahami secara nubuah, mesti wirasatun nubuah. Wah, kitab panjang keramat. Lah Gus Bak mulang ora ono sing gaji oleh suweneng tenanan. Sing ngaji ora paham yo suweneng. Wah, iku nak gak keramat ke iso. Wah, akhirnya kan sopan. Kan ya aneh wong ora paham kok. Seneng wah wis hebat. Lho nek aku seneng wajar paham. Ini kan sing keramat aku tak sampean. Yo keramat sampean ya. Cara ono pakar psikologi mesti muji sampe. Gus Bak nek mati ngaji wajar dong kan dia paham. Kira paham. Dulu, ya istiqomah kok wah itu. Bingung peneliti ini ada apa ini. Paling enggak dianggap kekuatan magic. Gak karu-karuan malah.